Ya. Wal buka, menangis. Ya. Indan nadamah, ketika menyesali dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala senang, cinta kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudah menangisi dosa dan kesalahannya. Ini juga pintu keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak banyak toh orang ketika dia bersalah lalu dia menyesal sampai menangis, kan mboten kadang. Napa malih sakniki? Wis jelas-jelas dhek lu korupsi, lak salah sih. Gak tambah menyesal. Dolek apa? Pembela. Bahkan dalam peradilan dipersilahkan untuk mengambil pembela, menunjuk pembela, gitu. Padahal dia salah ora? Salah. Jelas-jelas sih kalau wis nyolong. Loh, nek kapan dia iku bela? Berarti kan dia ngerasa gak salah. Loh gitu. Loh, kira-kira wong koyo ngoten niku sampai nangisi dosane apa ora? Mboten, nangis jeblos nang penjara. Mboten krana nangisi salahe, meratapi nasibnya. Duduk ngerasa salah, tapi meratapi nasib. Lah beda dong nggih? Beda. Karenanya zaman akhir-akhir ini untuk mencari orang yang menyesal sampai meneteskan air mata dari kesalahan yang dia lakukan sangat sulit. Karenanya siapapun yang mampu melakukan itu, yang mampu menjalani itu, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan tahu nangis? Nate kira-kira babakan apa? Nangisi salah apa ditinggal minggat bojomu? Apa saking nuwun sewu beratnya kehidupanmu? Ulak balik usaha gagal, nangis sendiri, tapi nggak pernah menangisi kesalahan. Karena memang menangisi kesalahan itu sulit. Loh, kadang-kadang sampai teko Mekah niku sing gampang nangis nduk kono. Tak arani gampang nangis iku nduk kono iku wis gak usah ngaku salah iku. Ndelok Ka'bah iku. Tapi juga ketika ada orang-orang yang betul-betul keras hatinya, itu sulit untuk menangisi kesalahannya, bertobat kepada Allah itu sulit. Akhirnya disentil karo Gusti Allah. Gak iso mulih nang gone maktabe, nang hotele. Rong dino gak iso balik. Baru nangis, nangis. Mari ngono eling. Iki dosa apa baru ae eling dosa. Astagfirullahaladzim. Wong nduk kono gampang diterima karo Gusti Allah. Ketika dia merasa begitu ya diterima sama Allah. Tahu-tahu dhek nangis iku ngarepe gerbangi hotele. Ayo kon. Astagfirullahaladzim, iki lak hotelku. Ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Saya ada cerita. Dulu masih baru pulang dari Freeport, saya sama teman untuk melakukan kegiatan dengan perusahaan-perusahaan besar. Waktu itu dengan Semen Gresik. Jadi ada kepala-kepala bagian yang umurnya sekitar 50 sampai 60 yang trouble, yang punya masalah. Itu kemudian diambil 40 orang di camp dalam satu tempat untuk di training. Ya semacam kayak ESQ gitu atau manajemen kolbu lah. Rame-ramenya pada waktu itu. Saya sepulang dari situ melakukan itu. Masya Allah, saya menemukan orang Masya Allah sekian, waduh kagune luar biasa, pongahnya luar biasa, sehingga untuk bisa menyentuhnya sangat sulit. Sehari itu dia belum tersentuh,
baru kemudian malam kedua kita ajak muhasabah. Muhasabah di malam hari kita tidurkan mereka, kita hantar dengan musik yang menyentuh begitu, lalu kita matikan lampu. Sebelumnya kita belikan kain kafan untuk bisa menyentuh kesadarannya. Kita tutupi itu masing-masing dengan kain kafan. Kain kafan tukokno karo minyak nyong-nyong itu, nyong-nyong. Jadi ditutupi, kita hantar. Bayangkan kalau ini adalah malam terakhir buat kalian, pejamkan mata kalian, hadirkan wajah istri kalian, anak kalian. Sekiranya yang pulang nanti itu bukanlah Anda, tapi mayat Anda. Anda ditahlili, Anda kemudian ditangisi oleh anak istri kalian. Waduh, nangis semua, nangis semua. Saking histerisnya kita ini sampai ketakutan. Ada yang sampai over, nangisnya sampai jerit-jerit. Lulu iki belain kok diparani wong iki lho, pahami. Ya apa kita kasih minyak. Dah, setelah itu kita ajak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu subuh baru kemudian masing-masing kalau punya cerita silahkan untuk menemui kita. Ada seorang itu yang cerita bahwa saking kakunya hatinya ini, kerasnya hati, selama hidup tidak pernah dia menangis, apalagi menyesal dari kesalahan dan dosa dia. Sampai ketika teman-temannya sudah menangis semua, tersentuh kesadarannya, dia sama sekali tidak. Hampir-hampir akhir dia cerita, kacamata saya itu waktu pas tidur itu saya lepas. Ketika Ustadz keliling satu dengan satu-satu itu, nah kacamata saya kan tak lepas, tak taruh di samping saya. Ternyata terinjak oleh salah satu ustadz sampai kacamata saya ini pecah. Barulah saya itu tersentuh. Ini karena saya nggak insaf, nggak tobat. Allah menghukum kacamata saya sampai dipidek sama ustadz itu. Ini jalan terbukanya ini bisa dari mananya? Dari situlah saya terus menangis sejadi-jadinya. Gitu. Akhirnya Masya Allah dia kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kehidupannya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang sangat tersentuh itu, padahal orangnya mokong banget. Orang Gresik itu datang Ramadan itu ke rumah, itu semalaman itu diskusi, tanya itu loh, sampai sahur nggak tidur. Ya Allah, semalaman aku nggak tidur ngelayani wong situ ini di rumah, di pondok. Saking puasnya dia punya saudara dijak kabeh nang nggonku, sing duwe masalah-masalahku dijak rono kabeh. Aduh, ini ceritanya koyok ngene. Tapi ya apa, kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dia, sekalipun capek ya ngantuk angop-angop, tapi dia Masya Allah akhirnya yang punya masalah-masalah itu datang ke rumah, alhamdulillah terurai. Jadi sampai ke tingkat itu untuk menyesal itu loh, padahal Allah membuka. Konco-koncone sing ngatos atau sing ngawur-ngawur udah tersentuh semua, nangis semua, dia sulit sekali. Inilah betapa sulitnya orang menyesal dari kesalahan. Lebih sulit lagi menyesali kesalahan sampai kemudian meneteskan air mata. Karenanya orang yang mampu meneteskan air mata saat dia menyesal, air matanya itu sangat mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya Allah. Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ayo Pak, monggo. Suatu saat ya hadirkanlah. Kalau kita bisa
lakukan ini, Masya Allah, nikmat rasanya, nikmat. Ayo, karenanya Rasulullah itu fa'ilam tabki fatabako, kata Nabi, kalau kau nggak bisa nangis ya tangiskan. Kalau kau nggak bisa nangis, tangiskan. Ya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu sentuhan kecil yang mestinya itu bisa jadi anugerah untuk kita, cuman terkadang kita tidak sampai ilmu kesadarannya ke sana. Kadang Allah berikan ujian beberapa, sehingga saat ujian itu kita jadi tekun untuk beribadah, tekun untuk berdoa. Bahkan yang sulit kita lakukan adalah meneteskan air mata, karena Allah menyentuh kita dengan masalah sehingga air mata itu mudah untuk meleleh. Dosaku apa kok sampai koyo ngene, kesalahanku apa kok masalah tiba koyo ngene. Mungkin itu adalah tanda cinta Allah kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan ada tetesan air mata itu karena sebuah penyesalan dosa dan kesalahan. Paham nggih? Mudah-mudahan kita mampu dan bisa menjalankannya, menghadirkannya. Kalau bisa, cinta Allah akan kita dapat, insya Allah. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai dan manfaatnya. Semangat untuk menjalankan kebaikan dan memastikan kehidupan kita mudah-mudahan selalu senantiasa berada dalam kehendak Allah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.